Allah menolong hambanya yang beri. Setelah terpasang baru nyadar kalau main 24 volt harus ada step down biar lampu DC-nya aman. Ya nggak apa-apa lah, kita lanjutkan. Ini kita cek dulu, ini merah, yang plusnya di mari. Oh, harusnya sini ya. Oke, udah keluar 23. Kenapa 23 ya? Harusnya 26 nih. Ada yang belum dikencengin ya. Oke guys, project relokasi level 4 CTE nya akan kita relokasi ke Bandung buat digabung dengan CTE yang ada di rumah emak saya. Nanti kita akan pasang jadi 8 sel menjadi 24 volt atau 12 volt. Kita lihat kemungkinan yang idealnya kayak gimana. Kemudian nanti kita tes dengan inverter yang sejuta rakyat. Inverter sejuta nama, inverter Sunima Taver alias inverter si biru sejuta umat.
Oke, kita akan ngecek tiap sel apakah ini ada yang jomplang atau enggak. Dua tangan, nak. Nah gitu, berdiri aja itunya, berdiri tegak. Nah gitu, kita sel yang pertama, sok tusuk aja sampai nempel. Yang sel yang pertama nih 3312. Oke, sel yang kedua sampai tekan sampai nggak bergerak 3318. Waduh, jumper yang gini ternyata susah ya. Kalau kita pakai casing ginian ternyata salah nih, balancingnya harus dibuka dulu nih casingnya, ini jadi tahan. Kita cek jam 11. Oke, berapa? 3327, 3326, 24 26, pindah lagi 33 27 juga. Nah udah mulai balance nih, harus sama nih semua. 3327 juga. Mana nih? 3320. Nah ini belum sama nih, ini masih 3319 kan. Oke, geser. 3318. Oke, geser lagi. Masih belum sama ya. 33 14 15. Oke, udah naik tuh. Yang ini berapa? 33 14. Oke, berarti yang ini 33 331, yang ini 332 kan? Ya kan? Nah, ini harus sama nih. Kalau udah sama udah selesai. Oke, sel nomor 1 33 16 33 17, kemarin 33 10 kalau nggak salah paling kecil. Oke, lanjut. Sel 2, sel nomor 2 33 17 ya, udah naik ya. Sel 3, oh ini masih 332 ya. Coba sel 3, sel 3. Kenapa? Asal aja. 3321 sel 4. Masih ada yang di bawah 332 sih ya, 2 sel. 3320. Oke. Sel 5 3326. Kemarin yang paling tinggi adalah 3340. 3328. Oke, terakhir belum ya. Sel 7 3326. 332. Coba jangan sampai gerak. Ya, 26. Paling tinggi 26 apa 27 ya? 26. Oke, berarti yang paling tinggi 3327. Paling rendah berapa tadi ya? 3317 atau 3316? 17 coba yang kedua, sel 2. Tiga 17. Oke lah, cukup lah. Kita anggap cukup. Selisihnya turun dari 0,028 jadi ke 0,01 kayaknya ya. 3327 3317 kan. Jadi kita anggap nih udah memper. Walaupun harusnya ini katanya sambil di charge biar top balancing ya. Cuma karena saya nggak punya cas baterai LiPo4 nya, ya udah seadanya aja. Nanti setelah ini kita anggap memper lah ya di 3.3 3.317 di minimalnya, maksimalnya 3327 volt. Kita akan rangkai menjadi seri 8S dan
Semalam BMS-nya udah saya rangkai, cuma saya masih ragu nih, masih ragu dengan skunnya. Yang ada di sini skunnya yang murah meriah, jadi sayang ya, udah ininya mahal-mahal, skunnya murah meriah. Nanti saya mau cari skun yang tembaga, mungkin ke bengkel motor atau ke toko elektronik ada nggak ya skun tembaga. Jadi belum bisa sih kita rangkai ini pakai Verulus gitu ya, atau pakai apa yang temporer dulu. Nanti kalau udah dapat skun yang bagus baru kita permanenkan gitu ya. Buat sekedar ngetes mungkin pakai yang skunan murah meriah juga bisa kali ya. Yang penting kita keluar 24 volt dulu dan si BMS nya bisa terdeteksi via aplikasi Bluetooth-nya ya. Oke. Proses balancing kayaknya udah selesai, kita anggap selesai lah ya. Setelah semalaman kita balancing, paling rendah 3317, paling tingginya tadi sekitar 3327, 26, 28 kayaknya ya, 27 kayaknya. Ini 26. Menjelang jam 7 pagi Bandung sudah diguyur hujan gerimis guys di tanggal 25. Dingin, enaknya rebahan lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Ini saya lagi mantau CCTV PLTS yang di Bekasi. Aduh, low voltage ternyata ya. Jadi ketika kemarin mau ke Bandung, itu panelnya saya switch. Ada yang ditambah buat on grid, kemudian yang dari panel 200 watt peak dari PLTS ini lithium saya pindahin ke off grid yang VLRE. Nah, rupanya ketika saya pasang kabel itu kan posisi MCB di off kan ya, dari baterai, dari panel, meskipun malam hari. Ketika mau berangkat lupa dinyalain guys, jadi tidak ada charging selama seminggu ini. Posisi tadi pagi terakhir dipantau di CCTV sudah di 19 volt, udah di bawah 20 volt ya. Itu turun terus karena inverternya nonstop 24 jam buat menyalakan CCTV dan IoT-nya ya, smart plug, power strip. Jadi buat kita menyalakan perangkat-perangkat remote monitoring gitu ya, kuncinya inverternya harus nyala. Nah, giliran inverternya low voltage, kita nggak bisa mengakses semua itu. Nah, ini pelajaran. Jadi ternyata kalau mau berangkat keluar kota, akses untuk monitoringnya CCTV, kemudian yang lain itu sebaiknya sih pindahin dulu ke PLN biar kita masih bisa mantau nih. Ini karena saya CCTV-nya dan segala macamnya. Kalau yang smart plug dan power strip itu kan pasti karena output dari inverter ya harus nyolok ke situ. Tapi khusus untuk CCTV itu kayaknya harus ke jalur PLN ya. Kalau PLN-nya mati gimana? Problem lagi. Gak ada yang bener nih. Oke, kita udah udah kita balancing nih. Semuanya udah di 3.3 sekian. Udah kita anggap sama aja lah ya, nggak terlalu ada jomplang karena memang baterai packnya posisinya sebelumnya ada 13.32, ini 13.32, jadi udah nggak terlalu jauh. Nah, sekarang kita buka jumperannya untuk kita rangkai menjadi seri 8S, menjadi nanti outputnya di 24. Nah, ini untuk yang ZTE ini nggak enaknya kita beli dari seller yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kita mendapatkan barang yang nggak komplit gitu ya, karena dulu stoknya masih
stok Live PO4 yang ZTE ini atau yang lain mungkin belum sebanyak kayak sekarang udah mulai berlimpah dan harganya juga sudah lumayan terjangkau gitu ya. Dulu ini masih di atas 500, ada yang jual 800, terlalu mahalan lah. Sekarang mungkin di bawah 500, 300, 400 sudah bisa kita peroleh untuk baterai Live PO4 yang walaupun modelnya ini kayak gini. Ini saya agak kesulitan nih Bu gunting di sini. Untung nggak ngesort ya. Saya agak kesulitan untuk yang solder karena saya nggak bisa nyolder gitu ya. Jadi kayaknya saya lebih enak nih main yang ada baut-bautan begini. Jadi buat teman-teman yang mau ngoleksi, kalau belum pernah menyolder sebaiknya pakai yang bautnya bisa dilepaskan. Ini lebih enak. Nanti kita mau ngerangkai rubah-rubah dari 12 ke 24, belajar merubah, atau ada satu sel yang misalkan nanti jomplang gitu ya, lebih gampang buat deteksinya. Kalau yang udah kayak gini nih, kalau misalkan satu selnya ini bermasalah, nah itu kayak gimana nanti ya. Kalau model yang terpisah gini, kalau ada satu sel yang error, kita dengan gampang menggantinya gitu ya. Yang itu memang ini level advance nih kayaknya ya, baterai ginian mah. Kalau kayak saya yang buat pemula, buat para beginner, ini agak kurang bisa dioprek gitu ya, karena udah pakem. Kecuali bisa dipotong nih, kita bisa motong si lempengan ininya, lempengan apa nih ya, bus barnya ya. Kalau ini kan lebih enak nih, tidak usah dipotong-potong bus bar segala macam, tinggal copot-copot gini aja. Nah gitu ya. Oke, kita akan cabut. Ini bus barnya nih juga kurang, karena dulu ini 8 sel ini dari 3 kali transaksi pembelian. Jadi pertama saya beli 3 sel dulu komplit, ada casing plastiknya, kemudian nyari-nyari di online dapet satu tapi dikirim tanpa casing ginian ya. Jadi kalau mau ZTE minta yang ada casingnya, kalau yang nggak ada casingnya lebih baik jangan dibeli. Kenapa? Karena nanti ketika ngerangkai dia tidak ada space-nya. Lebih baik ada plastik holdernya, biar ketika dirangkai lebih aman ya, karena ada pelindungnya lah gitu ya, lebih cakep. Meskipun kalau polosan juga nggak apa-apa, tinggal dikasih kayak apa ya, kayak seal, intinya sih biar lapisan antar baterai nggak saling bersentuhan gitu ya. Jadi ada dilapisin lagi, biasanya pakai apa ya nama istilah, cotton tape atau apalah itu, ada ininya lah, ada alat. Nah ini udah dipisah, jadi biar ini minus plus ketemu minus lagi, yang ini harus dibalik. Nah ini diputar, aduh diputar. Ini harusnya ada asisten nih, asistennya pada ngegame mulu. Nah ini udah. Oke, kita sekarang pasang jumperannya. Dari sini gabung ke sini, jumper 1, jumper 2, jumper 3, jumper 4, susah kali. Jumper 4, jumpernya cuma ada 5 guys. Jumper 5 habis.
kurang. Jumper 6, jumper 7 harus pakai jumper yang lain. Nah, nggak enak ya. Nah, ini 3 jumperan harus pakai ini, jadi nggak bisa jumpernya kependekan. Nanti kita akalin. Nah, kita akan cek mana itu. Aduh, gimana sih nih? Min plus, min plus, min. Kenapa jadi salah tadi ya? Perasaan udah bener. Bongkar lagi dah. Oke, kita belajar ngerangkai baterai LiPo 4 dirangkai 8S 8 sel secara seri menjadi 24 volt, biar nanti outputnya kita main di 24. Inverternya juga harus pakai yang 24. BMS nya juga harus pakai yang 24. Nah, ini nih yang nyebelin dari LiPo 4 ini, biaya-biaya tambahannya jadi nihil. Beda dengan baterai ginian nih. Kalau gini mah 24 tinggal gabung, lebih simpel ya. Tapi dibalik kemihilannya itu ada potensi yang murah. Kenapa? Karena DOD-nya ini bisa dikuras sampai 80%. Sementara yang gini-gini mentok cuma 50% aja. Oke, jadi ini sel 1 sel 2 nih udah ya. Min plus, min plus, min plus, min plus. Oke, sebelumnya salah. Di sini min gitu ya. Ternyata kurang hati-hati, kurang teliti. Oke, ini bus bar yang bawaannya dari JT ini seperti ini. Kita pasangin di sini bus barnya 1. Ini ke sini, terus gitu ke situ, ini ke sini. Nah, jadi karena ini selnya ini saya belinya nyicil gitu ya, karena dulu nihil dan duitnya juga buat belajar masih nyicil. Jadi dari 8 sel ini adalah 3 kali pembelian, nyicil 3 kali. Yang sebelah sini 3-nya ini beli dari sebelum corona ya, jadi ini umurnya udah 2 tahun lebih nih. Cuma memang pemanfaatannya masih sebatas buat nyalain lampu doang. Saya belum berani pakai yang paling mentok rice cooker aja, nggak pernah beban yang jet pump gitu ya. Nah, sekarang kita mau tes buat di rumah emak saya, karena kalau cuma satu baterai pack 12 volt ini agak kurang. Kadang kalau lagi hujan kayak gini nih, nah, jadi ngedrop voltage ya. Oke, 1 2 3 4 ini udah bus bar yang kelima. Jadi saya cuma ada 5 bus bar aja nih, kurang 2 ya. Kurang 2 bus bar kayaknya dulu beli 3 dulu cuma dapat 2 bus bar, apa ya 2 bus bar ya. Kemudian beli 1 ya, kalau beli 1 nggak ada bus barnya. Kemudian baru terakhir beli 4 komplit bus barnya. Jadi yang 2 bus bar ini harus kita pakai yang beda jenis. Ini sayangnya apa namanya nih, kurang panjang atau kurang elastis atau gimana ya. Jadinya ini harus kita akalin nih, biar aduh tuh aduh, ketimpa lagi BMS nya. Posisi saya salah nih. Oke, kita jadi harus ngakalin gimana caranya biar busbar yang enggak kurang ini, apa jangan pakai holdernya kali ya. Kalau nggak pakai holdernya mungkin lebih enak, nggak ada yang hal. Nah, akhirnya nongol 26 volt. Sudah agak bener, cuma sayang ini nih kurang bener ya, kurang endah dilihatnya. Oke, tinggal pasang kabel-kabel BMS-nya. Oke. Yang hitam ini di sini, yang sebelahnya
merah di sel 1, kemudian yang kedua kabel yang merah kedua merah di sel kedua, dan seterusnya sampai di M8 di sini merah di sel 8. Lanjutkan. Setelah kita rangkai 8 sel menjadi 24 tes udah minus plus minus plus minus plus minus plus. Sekarang kita akan pasang yang namanya kabel BMS. Kabel BMS nya seperti ini, yang kabel hitam ini ke kutub minus ini, kemudian merah yang pertama ke sel nomor 1 yang positif, yang kedua positif di sel 2, yang ketiga positif di sel 3 yang udah dibuka-buka, sampai sel yang paling kanan ke positif yang di sel terakhir di sel 8. Oke, saya akan dibantu sama anak saya. Oke, wait. Nah gitu, pasang yang hitam, kasih itunya, kasih murnya, sip. Nah ini kabel hitam ke sel minus, main minusnya ya di sel 1, kemudian sebelah kabel merah yang sebelah yang hitam nih, ambil kan. Nah yang merah itu ke sel 1 positif, oke, ke situ. Terus nah gitu, itu di sel positif yang di sel 1 ya, kutub positif di sel 1. Sekarang kabel yang keduanya, ini udah yang Bapak pegang udah. Nah sekarang ke positif di sel 2, diatur-atur aja. Oh itu belum di ini ya, belum di solatif bakarnya, belum dipanas. Nggak apa-apa lah, kita tes aja. Sip. Sekarang kabel yang nomor merah ketiga ke sel positif di sel 3. Nah, ini nomor ini baru nomor sampai 4 ya, harusnya sampai 8 nih. Oke, sip. Selanjutnya ya pasang aja, Bapak kencengin. Kabel ke berapa? Kelima. Merah keempat di sel positif 4. Nah situ. Nah ini enaknya kalau pakai yang LiPo4 yang pakai baut-baut kayak gini, lebih enak daripada yang disolderin. Oke, ada sel ke-6 kelima. Oke, kasih bautnya. Sel ke berapa nih? Ke-6. 7. Itu 6 lah. 6, 2 lagi. Sel 6 di positif. Jadi yang merah-merah ini akan ditaruh di sel yang positifnya. Sekarang sel kabel yang 7, merah 7 juga di minus. Oke, nah yang terakhir. Wih, udah jadi, udah bisa pasang PLTS ya. Pasang doang. Emang coba Bapak juga cuma gini doang loh. Emang Bapak ngerti listrik? Ada 2. Hah? Apanya? Ada 2. Ada 2. Bapak lebih kok. Enggak murah. Iya, kebanyakan. Udah, sip. Udah semua? Testing lagi ya. Oke, 8. Sip, thank you. Oke, ini udah tersambung ya. Tinggal nanti dikencengin. Ini masih belum kenceng deh. Ini harus nyetok apa sih namanya, nut baut nilon nut apa ya, yang ada plastiknya. Jadi kalau ini
Nah ini ada plastik nilonnya nih, jadi kalau dikencengin dia nggak akan ngerusak si ininya ya. Jadi buat hati-hati. Kita tes apakah ini 26 atau ada yang belum cocok. Nanti kita kencengin lagi untuk memastikan harus keluar di 26 seperti yang sebelumnya. Kalau ini sudah keluar 26, tinggal colok ke BMS dan kita bisa, oh ini belum ya. Yang ini belum tercolok ke sono karena ini belum ada ininya, belum saya pasang ini ya. Allah menolong hambanya yang dengan apapun bentuk pertolongannya. Allah berkuasa. Yang kedua, di antara kenikmatan yang Allah berikan adalah kita bisa tidur nyenyak, tapi nyenyaknya tidak seperti Ashabul Kahfi yang bangun lagi, tapi nyenyak selalu. Sudah kita rangkai 8 sel di seri menjadi 24 volt. Kita testing di sini, positifnya ini, minusnya ini 26,5 ya. Nah, tinggal nanti BMS kita colok. Oh ini kelewat nih. Ini belum dipasang BMS ternyata. Nah, cuma ini teman-teman ya. Ketika kita upgrade dari 12 volt yang selama ini PLTS di rumah emak saya ini 12 volt, jadi lampu DC-nya juga 12 volt. Tadinya nih mau di-upgrade jadi 24 volt. Karena buat testing BMS yang kemarin kita unboxing ya, ngecek BMS Dali 24 volt. Kenapa? Karena di Bekasi, di Pondok Gede untuk 100 Ah ini kurang, makanya saya tambah baterai packnya menjadi 24. Nah rupanya saya lupa kalau 24 volt di rumah emak saya dan lampunya 12 volt itu harus pakai step down. Jadi kayaknya gagal nih PLTS di rumah emak saya, gagal pakai yang 24 volt, akan pakai yang 12 volt aja nih. Jadi ini sementara saya pakai ini tanpa BMS dulu, nanti di paralel dengan yang itu, karena di sini sekedar lampu dan panelnya juga 150. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah kalau nggak pakai BMS ya. Nanti kita coba pakai BMS yang 12 volt tapi 8 sel. Nah itu belum punya saya ya. Udah pakai ini sih. Kalau enggak ya kalau pakai 12 volt saja, karena Bandung itu sering mendung ya, jadi kadang kurang gitu ya, kurang low voltage lah gitu. Cuma kalau main 12 volt 8 sel, BMS-nya kudu jajan lagi, diganti ke 24 volt, step down-nya harus jajan lagi. Dasar ya. Bikin PLTS memang kayak minum air garam di laut, makin diminum makin haus, makin di-upgrade makin dompet diseret-seret. Gagal maning. Jadi mau belajar 24, balik lagi jadi 12 ya. Aduh, pusing lah. Oke, kita colok BMS dulu. Satu tahap terakhir finalisasi buat unboxing BMS Dali 24 yang ada Bluetooth-nya, biar nggak pakai ini lagi nih, kita ngecek tiap sel nggak perlu pakai sel meter lagi, tinggal di aplikasi katanya kayak apa sih itu, kita pantau lah. Oke, kita pasang BMS nya satu tahapan terakhir. Allah menolong hambanya yang dengan apapun bentuk pertolongannya. Allah berkuasa. Yang kedua, di antara kenikmatan yang Allah berikan adalah kita bisa tidur nyenyak, tapi nyenyaknya tidak seperti Ashabul Kahfi yang bangun lagi, tapi nyenyak. Oke, nggak apa-apa lah, kita lanjutkan. Ini kita cek dulu, ini merah, yang plusnya di mari. Oh harusnya sini ya.
udah keluar. 23. Kenapa 23 ya? Harusnya 26 nih. Ada yang belum dikencengin ya. Waduh, ini BMS nya cuma 22.4 nih. Kayaknya agak ngeprotek atau gimana ya. Harusnya sih normalnya 26. Satu sel nggak keluar nih dari sini ya. Oke, nggak apa-apa lah, kita lanjutkan. Ini kita cek dulu. Ini merah, yang plusnya di mari. Oh, harusnya sini ya. Oke, udah keluar. 23. Kenapa 23 ya? Harusnya 26 nih. Ada yang belum dikencengin ya. Waduh, 22.9. Berarti ada yang kendor nih. Harusnya 26. Kita kencengin dulu.